Ojek sampai sekarang belum direstui pemerintah sebagai alat transportasi publik. Namun ojek sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Ojek di Jakarta pertama kali muncul menggunakan sepeda dan beroperasi di Tanjung Priok. Kala itu, angkutan seperti bemo dan becak dilarang masuk area pelabuhan. Ini menjadi kesempatan bagi mereka yang memiliki sepeda untuk langsung menawarkan jasa membonceng penumpang. Menurut WJS Purwadarminta, ojek adalah sepeda yang ditaksikan. Hal ini mengacu pada kondisi sebelum Perang Dunia Kedua yang masih mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi. Seiring berkembangnya zaman, para pengojek berganti kendaraan menggunakan sepeda motor. Semakin luas aktivitas mengojek dan terbilang jadi sarana transportasi baru pada saat itu, para penumpang ojek pun semakin banyak. Ojek memang memudahkan mobilitas warga dan dianggap mampu menembus kemacetan. Tetapi kehadirannya bertentangan dengan peraturan lalu lintas. Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin sempat mengatakan bahwa ojek bukan jenis angkutan massal di Jakarta. Walau begitu, eksistensi ojek masih ada hingga kini. Bahkan sekarang, para pengojek telah menggunakan aplikasi berteknologi canggih untuk mencari penumpang dan meraih pendapatan yang besar. Bersama saya sudah hadir dua narasumber. Tentu saja ada founder dan CEO PT Gojek Indonesia, Nadiem Makarim. Terima kasih sudah datang. Makasih. Naik apa tadi, Dim? Kesini, Dim. Ya naik Gojek lah. Naik Gojek. Bayar tunai atau pakai Gojek kredit? Gojek kredit. Gojek kredit. Berapa Gojek kreditnya sekarang? Banyak saya Gojek kredit Banyak ya. Terima kasih sudah datang. Susah loh, nih ngundang Nadiem Makarim ini susah banget. Ya kan? Kemudian ada juga narasumber kedua saya, Bapak Nirwono Yoga. Beliau adalah pengamat tata kota dari Universitas Trisakti ya Pak ya? Ya. Kesini naik apa tadi Pak? Naik Gojek atau? Bis Transjakarta. Transjakarta. Karena dari Kuningan Oke. arahnya tadi. Bapak sudah punya akun Gojek? Ada. Oke. Ya. Kita mulai diskusi ini dan pertanyaan pertama akan saya ajukan ke Nadiem. Dim, ini pertanyaan penting nih. Anda sendiri bisa nggak bawa motor? Bisa bawa motor. Dulu punya motor. Sekarang punya motor? Sekarang nggak punya motor, nggak punya mobil. Sekarang nggak punya motor, nggak punya mobil. Jadi naik transportasi umum aja ya? Betul. Kalau saya naik Gojek, istri saya naik Uber. Oke. Ride sharing. Iya. services. Oke. Nah, terdaftar sebagai sopir Gojek? Belum. Belum. Kenapa? Karena stres bawa motor, kayaknya jagoan supir ojek sebenarnya Oke. yang bawa motor. Jadi penumpang ojek aja ya? Penumpang Gojek. Oke. Iya. Saya gunain Gojek 5-7 kali sehari. 7 kali sehari, oke. Iya, biar Mobilitasnya. bisa meeting semua. Iya. Oke. Nah, Dim bisa sharing nggak Gojek ini berdiri kapan sih? Kemudian apa ide yang mendasari untuk membuat servis ojek motor yang sangat-sangat powerful seperti sekarang ini? Ide awalnya bagaimana? Ya ide awalnya itu sebenarnya kebutuhan saya sendiri. Oke. Saya kemana-mana di Jakarta naik ojek, nggak pernah mau naik mobil karena bagi saya waktu itu yang paling berharga. Oke. Tapi lama-lama saya bingung karena setiap kali mau cari ojek nggak ada karena jam Oke. sibuk. Setiap kali nggak perlu ojek, menu-menuin jalanan ojek. Jadi saya langsung mikir ini harus ada cara untuk menyambung demand dan supply dengan cara yang lebih efisien. Oke. Karena saya kasihan juga sama tukang ojek, makanya dia harus nembak harga tinggi itu karena dia nggak dapat orderan cukup per hari gitu. Kerja bisa 14 jam, tapi cuma dapat 3-4 orderan. Itu Oke. bukan karena tidak ada demand, tapi karena ada inefisiensi dari demand dan supply. Nah, Oke. itulah aplikasi Gojek itu masuk untuk memfasilitasi Oke. efisiensi pasar. Gojek sendiri dibangun tahun Dibangun tahun 2011. 2011. Tapi ya lahir kembali tahun 2015 pada saat kita launching aplikasi kita. Januari 2015 reborn gitu ya. Yes. Oke. Kemudian Anda sendiri ketika tahun 2011 itu adalah CEO Zalora Indonesia. Iya. Begitu ya. Kemudian apa yang mendasari Nadiem yang memutuskan untuk keluar dari Zalora dan memutuskan untuk full time di Gojek Indonesia? Saya setelah Zalora saya pindah dulu jadi Chief Innovation Officer-nya Kartuku, satu payment company itu 1 Oke. tahun lagi. Jadi saya keluar Zalora dan keluar Kartu itu untuk belajar gimana cara tech business scaling dari Oke. sisi payments, dari sisi marketing dan lain-lain. Baru setelah itu saya 100% kembali ke Gojek untuk
membawanya ke era online. Sejak tahun 2014. 2014 baru mulai, Maret 2014 itu baru saya gabung Gojek. Jadi saya berdiri tapi baru gabungnya full time itu 2014. Oke, apakah memutuskan untuk full time setelah dapat investasi? Betul. Dari mana sih investornya kalau boleh tahu? Ada kombinasi antara lokal dan luar negeri ya saat ini. Salah satu investor kita dari Northstar Group. Northstar Group? Ya, dan juga sekarang dengan Sequoia Capital. Sequoia Capital. Ya. Oke. Itu sejak kapan dengan Sequoia? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Sequoia ini adalah investor yang dikenal sebagai investor Apple, Google, Cisco. Gitu. Betul. Artinya mereka sih investor besar, tapi mau berinvestasi di Gojek sejak 3 bulan lalu. Betul. Oke. Nah, kemudian dari servis yang diberikan Gojek itu menentukan tarif. Tarifnya itu berdasarkan apa? Jarak sajakah atau waktu juga? Jarak. Tentunya sekarang masih promo ceban ya. Jadi semuanya 10.000 flat. Tapi tarif normal kita itu berdasarkan per kilometer dan berdasarkan apa yang menurut kita fair dan mau diambil oleh para supir ojek kita. Gitu. Jadinya suatu harga yang mungkin masih di bawah pasar tapi nggak terlalu rendah juga. Tapi pas untuk memfasilitasi driver kita mengambil order. Itu aja sih. Jadi kita menentukan harga itu berdasarkan kemauan driver. Kemauan driver, oke. Nah, kemudian sampai sekarang ini Gojek sudah beroperasi di 4 kota. Betul. Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali. Betul. Ada berapa partner pengojek sih sampai sekarang ini? Sampai sekarang kita sekitar 15.000. 15.000. Oke. Punya target sampai di 2015 akhir ini? Nggak ada target. Sebanyak-banyaknya. Kalau boleh tahu berapa sih ordernya setiap hari itu berapa? Saya nggak bisa bilang. Tapi 1 juta order sudah tercapai ya? Sudah. Sejak aplikasi itu diluncurkan? Betul. Oke. Nah, kemudian selain consumer, Gojek juga menjaring pasar-pasar korporasi. Udah nggak lagi. Sudah nggak? Udah Jadi nggak lagi. full Mass consumer. consumer. Oke. Karena lama-lama dulunya kita korporatnya besar sebelum aplikasi keluar. Sekarang korporatnya jadi begitu kecil sampai kita berhentikan corporate business kita. Jadi semua mass market aja. Walaupun banyak perusahaan gunain kita tapi lewat aplikasi. Oke, tapi tetap basisnya adalah retail begitu ya, maksudnya consumer gitu ya. Betul. Oke. Nah, dari 4 layanan Gojek sekarang ada transportasi, ada GoFood, shopping dan instant courier. Ya. Dari 4 ini mana yang memberikan kontribusi terbesar untuk Gojek jasanya? Saat ini masih transportasi yang paling besar, tapi yang lainnya tumbuhnya cepat sekali. Tumbuh sangat cepat. Yang kedua terbesar yang mana? Kedua terbesar antara kurir dan makanan. Kurir. Iya, GoFood tuh ngehits banget. Oke. Iya. Sama kan sih. Iya. Oke. GoFood ngehits. Nah, kalau saya mau tanya nih sekarang ke Pak Nirwono ya Pak ya. Tadi Nadim bilang 1 juta order. Ya. Gitu kan Pak. Artinya pasar ini menerima kehadiran sistem ride sharing yang dianut oleh Gojek. Kalau dari Bapak sendiri, Ya. pendapatnya apa tentang sistem ini Pak? Ya mungkin yang menarik ya sebenarnya ya kalau kita tarik ke belakang sedikit munculnya Gojek sendiri kan bagian dari evolusi dari ojek sendiri sebenarnya kan, evolusi ojek yang kalau kita bicara di konteks Jakarta ini kan sejarahnya bisa dikatakan pasca reformasi di tahun 2001 sampai dengan 2003 begitu perekonomian kita meningkat, orang kan ditandai dengan memiliki kendaraan. Nah itu mempunyai kendaraan salah satunya motor. Nah, perlu kita catat pada tahun 2003 2005 itu lalu lintas di Jakarta justru semakin padat, semakin macet. Sehingga kalau kita ingat tahun 2005 lahirlah bis Transjakarta. Nah, itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Tetapi di sini yang kita temukan ada lubang atau ada missing link yang hilang, yaitu di mana pada saat kita pengembangan transportasi massal berbasis maupun itu kereta api ataupun bis Transjakarta tadi, ada beberapa titik yang tidak terhubung dengan baik. Nah, disitulah kemudian
pada saat mulai banyak orang memiliki kendaraan, tetapi jangan lupa tahun 2005-2007 perekonomian kita juga agak turun pada saat itu, sehingga banyak sekali para pekerja kantoran terutama yang berhenti bekerja. Nah, bisa dibayangkan orang sudah punya motor kemudian berhenti bekerja. Nah, disitulah kemudian mereka lahirlah kemudian industri ojek tadi itu, di mana dia menghubungkan dari tempat-tempat jalan raya sebenarnya jadi jalan raya untuk masuk ke pemukiman ke pedalaman. Nah, di situ yang kita amati perkembangan mulai tumbuhlah ojek. Nah, orang kita ini kan dalam tanda petik ya, masyarakat Jakarta ini kan kalau diantar itu kalau bisa dari rumah langsung ke depan pintu, dia dari pintu ke pintu gitu kan. Nah, Door to door, oke. door to door ya istilahnya. Nah, tadi yang katakan begitu ojek yang dari jalan raya masuk ke pemukiman itu sudah mulai ditarik melebar. Kalau bisa dari depan rumah dia ke depan kantor, gitu kan, depan kantor, kemudian lahirlah depan sekolah, gitu kan. Nah, inilah yang kemudian dari tahun 2007 sampai 2010 mulai berkembang ojeknya tadi itu menjadi salah satu alat transportasi individual. Nah, jadi orang sudah mulai terbiasa berangkat kantor, berangkat sekolah gitu ya, yang kemudian peluang ini sebenarnya yang akhirnya menumbuhkan banyak sekali pangkalan-pangkalan ojek di Jakarta. Nah, kalau dalam catatan saya tercatat tuh minimal ya dalam konteks sampai dengan tahun 2014 ini ya, itu lebih dari ada 10.000 titik. 10.000 titik yang tersebar di seluruh DKI Jakarta sebenarnya. Oke. Nah, yang menarik sebenarnya pada saat munculnya pangkalan ojek dengan ojeknya tadi, ada satu sistem yang hilang, yaitu pada saat konsumen ataupun pengguna ojek tadi itu ingin menggunakan ojek setiap saat. Oke. Nah, setiap saat maksudnya kalau kita ingin menggunakan ojek, dia harus datang ke pangkalan, gitu ya, atau dia harus istilah mencari titik-titik terdekat di mana pangkalan-pangkalan tadi ada. Nah, inilah yang akhirnya membuat tanda petik juga masyarakat akibatnya menghadapi kendala. Karena untuk mencapai dari tempat kantor ke tempat pangkalan ini kan belum tentu dekat juga, gitu. Dia, contoh kalau saya mau di rumah pemukiman, dia harus keluar rumah dulu ke depan pintu gerbang perumahan, baru dia dapat ojek, gitu. Nah, titik-titik inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kemudian selain ojek mereka membeli motor sendiri sebenarnya. Nah, inilah kalau kita lihat dari catatan dari Polda Metro Jaya dan juga Dinas Perhubungan DKI, jumlah motor kita ini 2 kali lipat dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Oke. Nah, inilah yang kemudian akibatnya bisa dikatakan tahun 2015 ini kan Jakarta menjadi kota termacet di dunia. Nah, sistem Gojek ini yang saya lihat tadi keengganan dari para pekerja kantor, kemudian para pengguna ojek yang selama ini yang malas untuk datang atau karena kesibukannya dia agak enggan untuk datang ke tempat-tempat pangkalan ojek tadi. Nah, aplikasi inilah kemudian yang menjembatani sebenarnya, menjembatani orang kita untuk memesan tadi kembali ke door to door-nya tadi. Jadi kalau tadi di pangkalan ojek tidak bisa dipanggil, dengan adanya Gojek tadi kan dia sudah bisa menunggu paling tidak di depan pintu kantor sehingga sampai dengan pintu rumah juga ya, yang mengakibatkan memutus mata rantai orang yang datang ke pangkalan. Nah, ini kalau kita lihat juga inilah salah satu resistensi yang kemudian timbul ya dari teman-teman ojek yang selama ini yang melihat sebagai Gojek tadi sebagai pesaing sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sebagai konsumen, yang dicari kan sebenarnya kemudahan. Kemudahan inilah yang kemudian melalui aplikasi yang ditawarkan tadi, orang mau beralih ke Gojek. Apalagi jangan lupa yang tidak bisa dilakukan oleh ojek selama ini, yaitu pelayanan. Pelayanan kalau selama ini ojek itu hanya lebih kepada transportasi orang dalam tanda petik, di sini kan Gojek memberikan alternatif lain, mulai dari pengiriman dokumen, makanan, sampai keperluan-keperluan yang mungkin bahkan bisa berkembang dari 4 yang sekarang ditawarkan. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, konsumen artinya ya, dalam konteks seperti masyarakat mau tidak mau akan dimudahkan. Nah, inilah kemudian yang akan menjadi pertimbangan ya dalam minggu-minggu ini oleh Pemprov DKI ya, untuk mempertimbangkan Gojek dalam tanda petik ojek secara keseluruhan ini sebenarnya ya sebagai salah satu angkutan umum yang ditawarkan oleh pemerintah DKI. Oke, tapi kalau dari Bapak sebagai pengamat tata kota sekaligus pengamat transportasi, apakah sistem yang dianut oleh Gojek ini bisa diterima oleh masyarakat? Ya, di masyarakat ini menarik, ada 2 pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan ya. Yang pertama bahwa Gojek ini bukan perusahaan transportasi.
dia tidak bisa disamakan kalau kita bicara umpamanya kayak kalau kita bicara seperti Bluebird, Express gitu ya, atau Gavia dan lainnya. Jadi image sebagai pemahaman inilah yang membuat teman-teman dari Organda dan sebagai masyarakat, bahkan juga Dinas Perhubungan DKI salah menangkap persepsi bahwa Gojek ini dianggapnya sebagai perusahaan transportasi umum yang kita kenal. Nah, di sini yang perlu dijelaskan bahwa ini kan sebenarnya aplikasi yang ditawarkan, ya kan, yang bisa dipakai oleh semua orang, dan yang menarik di sini adalah ini merupakan komunitas sebenarnya, komunitas yang dimana taruhlah kita bisa katakan komunitas pengojek sebenarnya ya, dimana dia memberikan keuntungan gitu ya, yang selama ini ojek-ojek tadi berdiri sendiri sebenarnya. Dan sinilah yang harusnya dilihat oleh pemerintah, ini sebagian dari partner ya, partner dalam hal mengentaskan kemacetan lalu lintas. Jadi dia harus dilihat seperti itu sebagai rekanan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, di mana kalau kita bicara dia lebih berperan sebagai feeder. Jangan lupa di DKI ini ada 4 sebenarnya transportasi massal yang dikembangkan, mulai dari MRT yang dibangun, kemudian BRT atau bis rapid transit yang kita kenal sebagai bis Transjakarta ini yang ke depan akan dikembangkan menjadi Trans Jabodetabek gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah light rapid transit yang akan dikembangkan dalam bentuk kereta layang atau monorail yang kita kenal, dan yang keempat yaitu waterway. Nah, dari 4 ini sebenarnya ada satu yang hilang, yaitu missing link-nya adalah integrasi atau feeder atau pengumpan di antara 4 transportasi yang akan dikembangkan. Nah, Gojek harusnya dilihat di situ sebagai pengumpan. Dari Nadiem sendiri memang membangun Gojek sebagai feeder gitu ya. Jadi mengantar konsumen dari rumah menuju stasiun kereta, menuju halte busway, seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi terserah penumpangnya, karena ada tergantung kepada kemampuan dia membayar kan. Ojek itu dari dulu bukan suatu produk untuk kelas menengah ke bawah, itu selalu produk untuk kelas menengah ke atas. Karena harga ojek memang udah lama setara lah dengan taksi. Tapi bagi mungkin orang yang dari sisi nggak mau spend that much gitu, masih bisa menggunakan Gojek sebagai feeder untuk sampai ke busway terdekat. Makanya sekarang kita bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama juga dengan busway untuk memudahkan orang travel dengan Gojek ke busway station. Nanti ada di aplikasinya, kita juga akan membantu konsumer mengetrack bus-bus di busway gitu. Sampai mendalam untuk mengetrack, betul, melacak keberadaan busway itu. Betul. Bus-busnya itu. Jadi kita nih misinya adalah bekerja sama dengan Pemda untuk membantu transportasi umum sehingga lebih banyak penggunanya. Sehingga kita bisa menyatukan semua transportasi ini jadi integrated feeder system. Mau itu MRT nanti, mau itu kereta nanti, kita yang akan supply ke rider-ridernya biar jauh lebih mudah, karena nggak ada cara lain daripada rumah, jalan dari rumah ke stasiun terdekat. Nggak ada opsi, naik mobil sama aja kena macet, mahal juga bayar bensin dan lain-lain. Jadi ojek itu memang satu-satunya solusi untuk menjadi feeder system, dan transportasi umum satu-satunya cara agar ridership itu naik adalah melalui ada last mile, namanya last mile feeder. Jadi saling membutuhkan sebenarnya Kota Jakarta. Sejauh ini perbicaraan dengan pemerintah sudah sejauh apa? Wah, luar biasa sih. Kita dukungan dari pemerintah itu bisa dibilang cukup luar biasa. Dari Pak Gubernur, waktu itu Pak Kadishub yang sebelumnya, Pak Benjamin Bukit, Presdir Busway, Pak Steve Kosasi, Menteri Ekonomi Pak Rudiantara sangat suportif kita. Sampai kemarin waktu saya mengadres Bapak Presiden Jokowi, dia juga memuji Gojek sebagai suatu inovasi karya anak bangsa dan meningkatkan penghasilan berbagai macam supir ojek di Nusantara. Jadinya kalau dari pemerintah menurut saya karena kita ini meningkatkan status berbagai macam orang dari penghasilan dan lain-lain, saya rasa akan sangat mulus hubungan kami dengan pemerintah. Dengan pemerintah, oke.